Ya, halo sahabat Pioneer, sahabat penambang petir. Ya, hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan Fine Network ke depannya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita bahas tentang yang namanya VKIC yang delay ya. Artinya mundur-mundur terus ataupun ya mungkin dalam kondisi mengambang tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi perlu saya pahamkan ya, walaupun ini merupakan saya rangkuman ya dari beberapa yang namanya informasi yang saya dapat dari Twitter ya, baik itu juga analisis dari seorang yang ya bukan dari Indonesia tentunya ya, yang ada di grup saya yaitu grup Fine Network Worldwide ya. Nah, ini ternyata mereka menganalisis bahwa membuat kripto aman dan pribadi bagi individu itu sekaligus menyediakan platform ya untuk pengawasan keuangan terhadap aktivitas terlarang yang mencakup ratusan negara dan melibatkan jutaan orang. Bukanlah jalan-jalan di taman atau dimanapun, tetapi kita hadapi tidak ada lagi negara daulat yang akan membiarkan warganya dengan bebas menggunakan kripto apapun. Nah, tetapi teman-teman, tanpa ukuran kepastian bahwa kepentingan nasionalnya ya tidak membahayakan dengan aturan hukum yang berlaku, pengawasan keuangan, kebijakan monitori, dan penjagaan terhadap aktivitas kriminal, maka proyek KYC ya teman-teman itu akan dilakukan pada sebuah perusahaan dengan keharusan yang memang matang, teman-teman. Nah, jadi misalnya begini teman-teman, Binance ya, Binance itu meskipun hanya pertukaran ya sedang di bawah ya tentunya ini menjadi sebuah tempat ya ataupun sebuah departemen ya yang juga ini mendapat pengawasan ya yang ketat dari yang namanya DOJ ya. DOJ itu Departemen Kehakiman yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini juga layanan pendapatan internal Amerika Serikat sendiri, teman-teman. Ya, jadi menurut laporan bahwa 2019 ya dari Chainalysis ya, Binance bertanggung jawab untuk memfasilitasi 27% transaksi kripto global terkait dengan aktivitas terlarang, teman-teman. Nah, jadi pertukaran lain untuk menghadapi tuntutan serupa, Binance kini semakin memperketat kebijakan KYC-nya. Jadi regulator Eropa seperti UKS Financial Conduct Authority ya dan BaFin Jerman juga menimbulkan debu atas keluhan yang sama. Nah, jadi jika Fine Network akan menjadi mata uang ya yang diterima oleh masyarakat luas, kita dapat membayangkan standar apa yang harus dipenuhi. Jadi Pai juga mencoba menghindari pitfall ya. Ini untuk kebijakan KYC yang kuat yang akan memenuhi standar global. Nah, jadi membuktikan bahwa manusia sejati memiliki akun tertentu dan menambang atau bertransaksi dengannya di aplikasi agak mudah ya. Nah, jadi ini adalah format KYC yang ya akan digunakan oleh banyak aplikasi yang kita semua sudah terbiasa tentunya. Jadi memindai identitas semacam itu terhadap database global dinamis untuk mengajak ya ke tindak kriminal dan dengan ya mencegah aktivitas terlarang. Ya, ini tentunya membutuhkan kerangka kerja hukum dan teknologi yang terus terang ya dan belum ada di Cryptosper ya. Nah, jadi di Cryptosper itu juga belum ada. Nah, di mana mereka kurang dari pertumbuhan standar yang dituntut oleh pemerintah dan intensitas transnasional ya. Biasanya hanya perusahaan teknologi, regulasi, pihak ketiga yang berdedikasi yang dapat mempertahankan standar tersebut. Nah, jadi mengelola data tersebut dan menyebarkan proses tersebut dan ini datang dengan biaya yang tinggi. Belum lagi bahwa data tersebut berdomisili di berbagai negara dengan mereka dan hanya di outbounding ya ke kontrak perusahaan seperti itu. Nah, jadi juga ditambahkan bahwa hal ini ada beberapa negara yang memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap orang-orang yang akan melakukan KYC itu untuk memastikan mereka tidak menjadi nakal ya atau jadi warga negara yang melanggar hukum dengan ya memutuskan untuk mencoba membuat uang cepat dari obat-obatan bulan berikutnya gitu, teman-teman. Atau membantu bisnis atau ya PO identitas ya litis pencucian dana ya pencucian uang dan ini sebagainya juga ini menjadi yang namanya pemikiran dari pihak Kortim sendiri, teman-teman.
Nah, jadi diharapkan bahwa 30 sampai 100 juta pengguna platform ya yang mendownload file tentunya nanti akan menarik bagian yang tidak diinginkan yang adil. Jadi kepatuhan terhadap pencucian uang atau IML ya atau pembiayaan kontra teroris ya CTF semakin diperlukan oleh identitas keuangan manapun. Nah, jadi enterprise-nya yang memilih untuk mengelola pemutaran IML itu dan whitelist dan pemantauan yang sedang berjalan ya di dalam rumah dapat membuat pekerjaan mereka terputus. Nah, jadi melakukan kaliber tertinggi dari scarcing ya dan monitoring secara akurat dan di seluruh siklus hidup pelanggan ya adalah proses investigasi yang sangat panjang dan khusus yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk tidak memiliki ya membuat pemantauan terus-menerus intensif. Tenaga kerja yang kedua memakan waktu juga teman-teman. Nah, jadi usaha keuangan ya dengan jutaan pelanggan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, penyedia regtech atau membangun departemen operasional dan sistem back office internal yang sepenuhnya didedikasi untuk pemantauan terus-menerus. Nah, kemudian hal yang terakhir pastinya ya yang kita inginkan adalah membangun file ini ke depan bagaimana ya teman-teman. Jadi pastinya di tahun 2022 ya dan file ini akan jatuh tentunya dalam kondisi baik setelah KYC. Oleh karena itu Core Team juga ya masih dalam penyelidikan ya dari FBI atau ini Rafa ataupun mungkin departemen-departemen lain ya karena mengkoreksi kalau terjadi KYC apakah data kita ini akan dijual atau data ini memang data real yang akan menjadi pioner ataupun menjadi orang yang menggunakan mata uang tersebut. Nah, kemungkinan juga apakah dana ini nanti arahnya ke penggunaan dana teroris atau dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, harapannya ya mari kita sama-sama menjaga koin kita ya untuk menuju KYC dengan menggunakan platform ya yang mempunyai banyak jaringan tersebut teman-teman. Nah, jadi ini pernyataan yang sangat masuk akal lah menurut saya karena memang untuk KYC ya ini memang prosesnya sangat panjang. Nah, jadi kalau misalnya bisnis-bisnis pinjaman online atau bisnis aplikasi yang ya berada di Indonesia mungkin itu gampang. Karena apa? Karena itu tidak mencakup banyak negara. Sementara Finerwalk ini mencakup lebih dari 200-an negara, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman harus paham ini tidak halu dan tidak ya mungkin ini pastinya akan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa di saat-saat yang akan datang ya, teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu saja informasi dari channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teruslah menambang dan mudah-mudahan kita sukses semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.